Bismillah, nabda Ustaz. Taib, hayya nabda. Baik, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pelajaran hadis pada pertemuan yang ke-10 yang akan dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Muhammad Thoriqul Huda Habibullah taala. Untuk itu kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang maha kasih sayang, yang masih memberikan kepada kita berbagai bentuk kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, iman, sunnah, ilmu, serta nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang insya Allah diturunkan di sini keberkahan, rahmat, yaitu majlis ilmu di pertemuan kita ke-10 untuk membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di hadis ke-10 dari pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada pemimpin kita, Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita yang ke-10 ini, kita akan membahas hadis ke-10 yang berkaitan dengan doa dan sebab-sebab terkabulnya doa. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan hadis ke-10, seperti biasa, silahkan barangkali ada yang setoran di hadis ke-9 sebagai bentuk murojaah, tafadhol mashkura ma'jura. Bismillah, dari ana Ustaz ya. Baik, silakan. Bismillah, al-hadis at-tasi'. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, man akhar, man itsani, tafadhal. Tafadhal Imam Hafid. Ya Ustaz. Bismillah, al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Dan sebagai pengingat ya, bahwa dalam pengucapan fa inna ma ahlakal ladzina itu ada dua riwayat, man qablakum atau min qablikum, kilahuma sahihan. Taib, mani tsalits, fadhal. Tafadhal Hilmi min Depok. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ صوتي هذا واضح؟ واضح، تفضل. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Manir rabi'. Tafadhal Rashid min Bekasi. Taib, tafadhal. Bismillah. Al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Manil khamis, tafadhal. Tafadhal Maulid Adami min Langsa Aceh. Sifat al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu Bukhari wa Muslim. Taib, manis sadis, tafadhal. Tafadhal Ahmad Sutisna min Subang. Nah, Ustaz, apa Ustaz? Karena hadis 78 dulu Ustaz ya. Kalau belum. Langsung apa hadis ke-9? Oh, ke-9 aja Ustaz. Ya, taib. Bismillah. An Abi Hurairah Sahih, an Abi Hurairah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wal Muslim wa Taib. Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim, mumtaz, barakallahu fiik. Manil akhir, tafadhal. Tafadhal Ahmad Chan min Batam. Soti wadih ya Ustaz. Naam, sadi. Taib, wadih. Al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wal Muslim. Taib, cukup ya. Ada 7 orang yang hari ini setoran. Alhamdulillah. Taib, sekarang di sini Ana ada 5 soal sebagai bentuk murojaah dari hadis ke-9 yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Taib, silakan ditunjuk. Soal nomor pertama. Ana boleh Ustaz. Taib. Naam. As-su'alul awal. Soal pertama, enggak ada yang lihat buku ya. Taib, diusahakan. Soal pertama berbunyi, sebutkan ayat dalam Al-Quran yang selaras, yang sesuai, yang dijelaskan sesuai dengan hadis ke-9 yang telah lalu. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Taib, fi ayyi surah? Surah Al-Hasr ayat ke-7 Ustaz.
Mumtaz, mumtaz. Fi suratil Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Mumtaz. Raqam tsani. Saya acak setengah bawah saya, Ustaz. Baik, silakan. Andi Samiluddin, tafadhal. Baik, mawjud. Ojek, lagi bawa mobil ini, Ustaz. Baik, memungkinkan buat jawab enggak? Diusahakan, Ustaz. Baik. Sebutkan 3 fungsi sunnah atau hadis terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, sebagai al-bayan. Mumtaz, sebagai bayan atau tabiin. Artinya menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an. Kedua, Yang kedua, mu'akid, Ustaz. untuk takkid. Takkid. Artinya menguatkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Mumtaz. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, membatasi. Apa lagi? Yang ketiga apa? Membatasi, Ustaz. Bukan membatasi ya. Yang ketiga, ziyadatul hukmi. Oh, nah, Ustaz. Artinya menambahkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Taib, anak ulangi. Jadi sebutkan 3 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Pertama, litta'kid. Untuk menguatkan hukum dalam Al-Quran. Kedua, littabiyin atau littafsil. Untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga, liziyadatil hukmi. Untuk menambah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Taib nomor 3. Tafadhal Wahyana Majid min Bekasi. Wahyana Majid. Iya, Ustaz. Baik. Hadir, Ustaz. Nomor 3. Jelaskan makna jawami'ul kalim menurut Imam Az-Zuhri yang telah kita sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Afwan, Ustaz, karena pertemuan lalu nggak ikut, Ustaz. Nggak ikut ya? Taib. Yang lain. Tafadhal Syahrul Andika Pratama. Taib. Sebutkan atau jelaskan makna jawami'ul kalim menurut Imam Az-Zuhri. Ana, Ustaz. Taib, silakan. Sedikit lafaznya, banyak maknanya, Ustaz. Taib, bahasa Arabnya apa? Jawami'ul kalam, Ustaz. Naam, jawami'ul kalim, bukan kalam ya. Kalim itu apa? Qalilul lafzi wa katsirul ma'ani. Qalilul lafzi, sedikit lafadznya, namun katsirul ma'ani, banyak akan maknanya. Taib. Nomor 4, siapa? Syahrul Andika Pratama, kayaknya masih coba itu, Ustaz. Taib, siapa? Syahrul Andika Pratama. Taib. Syahrul ya. Silakan Syahrul, sebutkan 2 kebinasaan umat terdahulu yang dijelaskan di dalam hadis ke-9. Sebab kebinasaan umat terdahulu. Taib. Ada 2. Apa ya? Berarti antum belum hafal hadisnya? Oh, yang ke-9 belum. Belum ya? Taib. Atau di Aulia kalau memang nggak bisa. Bisa, Syahrul? Sebenarnya nggak bisa, Ustaz. Yang lain, Akhtodi. Tafadhal. Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala banyaknya bertanya dan apa? Menyelisihi nabi-nabi mereka. Taib, Mumtaz. Terakhir, silakan ditunjuk. Dan terlalu banyak berselisih. Taib. Terakhir. Suirman Ahmad. Siap, saya Suirman Ahmad. Belum siap. Oh, belum siap. Belum siap. Siap baru datang, baru duduk di kursi ini. Tafadhal Rashid min Bekasi. Tafadhal. Rashid hadir? Hadir. Taib. Hadir, Ustaz. Taib. Sebutkan dalil yang menjelaskan tentang larangan bertanya untuk memberatkan dan menentang jawaban.
Di akhir. Apa ya? Apa ya? Lupa Ustaz. Lupa ya. Ada yang bisa Apa, Ustaz? bantu? Mana Ustaz? Silakan. Hilmi. Hilmi Ustaz. Nah, silakan. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Baik, fi ayyi surah? Ada fi Al-Maidah. 7 itu Al-Maidah. Baik, dalam surat Al-Maidah ayat ke-101. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tas'alu. Jangan kalian bertanya an asya tentang perkara-perkara intubdalakum tasukum. Apabila dinampakkan perkara tersebut menjadi berat untuk kalian. Tapi alhamdulillah di hadis ke-9 sudah kita murojaah dan kita setorkan. Sekarang kita masuk di hadis ke-10. Silakan. Man yaqra falyatafaddal mashkura. Tafadhol kepada Imam Hafid. Bismillah. Al-hadithul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Ini hadis ke-10. Sekarang silakan dibaca terjemahannya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Surat Al-Mu'minun. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang lama berpergian. Rambutnya yang kusut, berdebu dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Lantas berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Ini apa? Hadis ke-10 yang berkaitan dengan doa dan sebab-sebab pengabulannya. Jadi hadis ini pertama menjelaskan tentang perkara-perkara yang mampu mempengaruhi terkabulnya doa. Hadis ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang mampu mempengaruhi terkabulnya doa. Dan kita tahu bahwa doa merupakan ibadah yang sangat dianjurkan baik dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang selaras, semakna dengan hadis ke-10 ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Surat berapa? Al-Baqarah ayat 186. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, silahkan dilanjutkan.
Sa'alaka ibadi fa'in Anni qarib. fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun. Nah, maka apa? Di sini menjelaskan ayat ini apa? Al-Baqarah ayat 186 apa? Menyebutkan keadaan Allah yang sangat mencintai, pertama sangat menganjurkan apa? Berdoa agar hambanya apa? Berdoa kepada Allah karena Allah dekat dengannya. Falyastajibuli, maka niscaya apa? Akan dikabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka berdoa merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran, oleh Allah, dan juga apa oleh Rasulnya. Oleh karenanya sangat tercela orang yang tidak berdoa. Dalilnya surat Al-Mu'min ayat ke-60. Coba dicek Al-Mu'min ayat ke-60. Bagaimana bunyinya? Silakan. Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina. Oh, ayo. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, sombong, enggan untuk beribadah, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke jahanam dalam apa? Keadaan tercela. Jadi doa merupakan ibadah, maka setiap muslim dan muslimah harus senantiasa berdoa. Karena ingat, manusia sangat tergantung kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang fakir, sangat membutuhkan Allah. Artinya setiap tindakan kita harus disandarkan kepada Allah. Baik. Kemudian makna dari thayyib di sini, anak kedepankan ya, makna thayyib ada dua makna. Pertama adalah jauh dari sifat-sifat tercela dan aib dan kekurangan. Jadi innallaha ta'ala thayyibun, makna thayyib yang pertama jauh dari sifat-sifat tercela, dari aib dan dari kekurangan. Dan yang kedua, makna yang kedua dari thayyib adalah menyukai hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Thayyib itu apa makna thayyib? Dan kemudian dalam hadis ini disebutkan dua ayat, yang mana pertama ayatnya apa? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, surat Al-Baqarah ayat 172. Tadi innalladzina yastakbiruna an ibadati, ayat surat apa itu? Al-Mu'min 60 Ustaz. Al-Mu'min ayat 60. Taib, mumtaz. Sebentar. Taib, itu kalau apa? Surat Al-Mu'min sama dengan apa? Surat Ghafir ya. Ghafir ayat 60. Taib. Kemudian hadis ini diriwayatkan, yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Telah berlalu penjelasannya. Abu Hurairah itu kunyah, nama beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi Al-Yaman. Dari suku Daus, dari negeri apa? Yaman. Belajar bersama Nabi selama kurang lebih 4 tahun, menghasilkan hadis yang sangat banyak, dan beliau meriwayatkan hadis 5.374 hadis.
yang mana beliau termasuk nomor satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah di usia 80 tahunan. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk di Al-Mufradat, silakan. Tafadhal Ahtodi Aulia. Ahtodi. Hadir? Silakan, yang lain. Fahri Zulfikar, tafadhal. Oh, ada. Tafadhal. Afwan tadi Ustaz, mic-nya lupa dibuka. Baik, silakan. Thayyibun muqaddasun manzuhu anin naqaisi wal uyubi. Munazzahun. Muqaddasun munazzahun anin naqaisi wal uyubi. Baik. Thayyib itu ada dua di sini maknanya. Muqaddasun, yang suci, dan yang kedua munazzahun, sama, yang bersih, yang suci dan yang bersih. Dari apa? Anin naqaisi, dari kekurangan-kekurangan, wal uyubi, dan dari aib. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-181 Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, zat Rabb yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka sifati. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang apa? Mensifati Allah dengan sifat yang tercela, dengan sifat yang aib. Contohnya apa? Seperti orang-orang Yahudi mengatakan apa? Yadullahi maglulah. Tangan Allah itu apa? Terbelenggu. Artinya apa? Pelit. Atau apa? Mereka mengatakan Innallaha fakirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah itu adalah fakir, Allahul musta'an. Wa nahnu agniya, dan kami apa? Orang-orang kaya. Ini kan apa? Celaan, tuduhan yang dilontarkan oleh mereka kepada Allah, zat yang mahal izzah, yang maha tinggi. Oleh karenanya Allah bantah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, toib. Jadi apa? Allah toib artinya apa? Muqaddas wa munazzah anin naqais wal uyub. Toib. Kemudian As'asa sa'irur ra'si. toib. Berdebu lah ya. Kepalanya apa? Penuh dengan debu. Kemudian Akbaro mutagayyaru launi litaulis safarihi. Mutaghayyirul launi lituli safarihi, berubah apa mukanya karena panjangnya perjalanan. Artinya yang ketika mulai safar masih fresh mukanya, masih bersih, tapi setelah panjangnya perjalanan apa menjadi berminyak, menjadi apa namanya? Kusut dan seterusnya. Itu akbar. Mutaghayyirul launi lituli safarihi. Kemudian Yamuddu yadaihi yarfa'uma bidu'ai ilallahi. Yamuddu yadaihi bimana apa? Membentangkan tangannya. Artinya mengangkat kedua tangannya biddu'a, ketika berdoa. Kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Jadi salah satu di antara nanti apa? Adab berdoa yarfa', mengangkat apa? Kedua tangannya. Kemudian Gudhiya tagadza jismuhu minal harami. Gudhiya artinya diberikan asupan, konsumsi, tagodda jismuhu, yang badannya diasup, apa yang diberikan makanan, minal haram, dari yang haram. Jadi apa? Pertumbuhan badannya itu dikasih dari makanan yang haram. Diganti ya, silakan. Tafadhal Hilmi. Bismillah. Fa anna yustajabu lahu min aina yustajabu liman hadhihi sifatihi. Taib. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa dikabulkan untuknya doanya?
Min aina yustajab liman hadhihi sifatuhu, untuk mereka yang apa? Untuk dia yang memiliki sifat-sifat di atas. Nanti apa akan dijelaskan penjelasannya, sifat-sifat yang malah menjadi penghalang akan terkabulnya doa. Padahal apa? Sebab-sebab terkabulnya doa sudah ada pada dirinya, tapi dirinya pula yang apa? Yang malah menghalangi terkabulnya doa. Kan luar biasa penyesalannya. Tapi kemudian mat'amuhu ma'kuluhu mashrabuhu au mashrubuhu. Taib, mat'amuhu itu bimakna ma'kuluhu, apa yang dia makan, mashrabuhu, apa yang dia minum. Jadi apa yang dia konsumsi, baik makanan ataupun minuman. Kemudian Malbasuhu ay libasuhu. taib, malbasuhu bimakna libasuhu, artinya apa? Pakaiannya. Artinya makanan sama masyrob sama libasnya itu apa? Baik diambil atau diperoleh dengan apa? Cara yang salah pula, dari uang yang haram, dari apa? Cara yang haram. Mungkin bisa jadi apa? Makanannya halal, tapi dikarenakan caranya salah, maka mengakibatkan apa? Salah pula kepada makanan, minuman dan pakaiannya. Taib. Kemudian Wa ghudhiya bil haram ماذا هو؟ ma yughaddi jismahu. Ma yughaddi jismahu wa ruhahu. Taib. Jadi sesuatu yang pertumbuhan badan dan ruhnya itu dibangun atau diberikan dari sesuatu yang haram. Taib. Selesai ya apa mufradat dari hadis ini. Sekarang apa kita masuk di syarah dari hadis ini. Silakan. Man yaqra tafadhal. Betul, Fahri Zulfikar. الشرح يفيدنا هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص منزه عن النقائص والعيوب موصوف بصفات الكمال. Taib. Nah, hadis ini memberikan pelajaran untuk kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang munazzahun, zat yang disucikan, yang dibersihkan dari apa? Dari naqais, dari kekurangan-kekurangan, wal uyubi, dan dari setiap aib. Sebagaimana yang tadi Ana jelaskan di atas, bahwasanya apa? Allah tegaskan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun dalam surat apa? As-Saffat. Mausufun, setelah Allah dibersihkan dari kekurangan, dari aib itu, maka langsung ditetapkan untuknya sifat-sifat yang sempurna. Jadi menafikan, membersihkan Allah dari sifat-sifat kurang, sifat-sifat aib tidak cukup. Harus menetapkan juga apa? Sifat yang sempurna bagi Allah. Inilah salah satu di antara akidah ahli sunnah wal jamaah dalam perkara apa? Asma wa sifat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf dibuka ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman 180. Taib, walillahil asmaul husna, kemudian fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah, milik Allah apa? Asmaul husna, nama-nama yang paling baiknya. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian biha dengannya. Perhatikan ayat setelahnya. Wadharul ladzina, dan berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Dari siapa? Alladzina yulhiduna, dari orang-orang yang mengilhad. Apa itu ilhad? Mentakwil, merubah, mengganti, mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas. Itu namanya ilhad. Fi asma'ihi,
maka nanti baginya apa? Azab yang sangat pedih, sangat berat. Jadi apa? Di sini Allah tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat atau nama yang baik. Maka kita apa? Harus berdoa dengannya, meminta tabaruk dengannya. Dan juga apa? Kita berhati-hati dari orang-orang yang ilhad, senantiasa merubah, memalingkan makna yang benar dari nama dan sifat Allah kepada makna yang salah. Taib. Jadi apa demikian? Jadi Allah tidak hanya dibersihkan dari kekurangan dan aib. Allah juga apa? Harus ditetapkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Oleh karenanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul apa? Alim. Alim. Huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, ini menafikan, ini meniadakan bagi Allah sifat-sifat yang tidak pantas. Artinya apa? Allah tidak pantas untuk disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak, yang kurang, yang aib. Maka setelah itu apa? Wa huwas samiul basir. Ditetapkan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Jadi itu apa? Salah satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Menafikan, meniadakan bagi Allah sifat kekurangan, sifat aib dan seterusnya. Dan juga apa? Setelah itu ditetapkan bagi Allah apa? Sifat yang sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Baik. Kemudian silakan dilanjutkan. Fala yataqarrabu ilaihi bisadaqati min harami aw ma fihi syahbatun syubhatun aw biradi'i min at-ta'am. Maka tidak pantas seseorang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah amalan. Di sini dikasih contoh apa? Dengan sedekah yang ditimbulkan atau dihasilkan dari perkara yang haram. Betul, sodakoh merupakan apa? Bentuk takarrub, bentuk atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seandainya dihasilkan dari perkara yang haram, perkara yang syubhat, atau perkara yang tercela, maka amalan yang baik tersebut tidak berhak menjadi sarana bertakarrub kepada Allah. Tapi kemudian wa anna Allah azza wa jalla qad abaha lil mu'minina al-aqlu min at-thayyibat. Al-aqla min at-thayyibat. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin, membolehkan untuk seluruh kaum mukminin makanan dari perkara-perkara yang baik. Apa dalilnya? Ini kan apa? Dalil yang menunjukkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan, Allah peruntukkan untuk siapa? Untuk manusia secara umum, secara khusus apa? Untuk kaum mukminin. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi, dialah Allah zat, khalaqa yang telah menciptakan, lakum untuk kalian, agar kalian mengambil manfaat, intifa, di antaranya apa? Makanan. Ma, seluruh apa-apa, fil ardi jami'an, yang berada di muka bumi ini seluruhnya. Baik. Kemudian kama abahahu lil mursalina ma'al amali shalihi wa syukru lillahi ala ni'amihi. Sebagaimana Allah izinkan, Allah bolehkan juga untuk para rasul makanan dari makanan yang baik ma'al amali soleh. Nah, maka apa? Di sini merupakan bentuk dari kesyukuran. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya syukur memiliki apa? 3 rukun. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat-nikmatnya memiliki 3 rukun. Rukun pertama, syukur dengan hati. Artinya apa? Seseorang harus meyakini bahwa setiap nikmat yang dia dapatkan
yang dia peroleh itu harus diiktimatkan, harus disandarkan kepada Allah sebagai sumber pemberi nikmat. Jadi dia meyakini asyukru bil qalbi, meyakini dalam hatinya bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Kepintaran, hafalan, harta, kesehatan, dan seterusnya itu datang dari Allah. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Bi ayyaqul, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, asyukru bil badan atau asyukru bil jawarih, bersyukur dengan cara menggunakan kenikmatan tersebut oleh anggota badan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan, waktu luang, kuota itu apa? Diperuntukkan untuk ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Jadi syukur memiliki 3 rukun di atas, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Baik, kemudian Thumma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah kama yuhibbul infaqa min at-tayyibil khiyari la yuhibbu min al-a'mali illa tayyibaha. Tayyib, ila tayyibuha atau tayyibaha. Tayyib. Sebentar. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai infak dari perkara-perkara yang paling baiknya, dan Allah tidak menyukai amalan kecuali yang baiknya. Nah, di sini apa? Di hadis ini itu apa? Dijelaskan bahwasanya Pak Allah sangat mencintai amalan yang paling baiknya. Artinya kalau kita berbuat, kita bekerja, kita berkarya, kita beramal harus dengan sebaik-baiknya. Disebutkan dalam hadis dengan itqan, dengan mutqin. Artinya apa? Dengan kualitas semaksimal mungkin. Jelas di hadis Aisyah juga adwa muha wa in qalla, yang komitmen walaupun itu sedikit. Tapi kemudian tsumma dzakara syai'an kamisali tahdziran li ummatihi minal harami faqala inna sebagaimana telah berlalu ya penjelasan bahwasanya di antara metode pembelajaran Rasulullah SAW setelah menjelaskan materi, maka beliau menyebutkan contoh. Di sini beliau sebutkan contoh sebagai tahdziran, kewaspadaan, kehati-hatian terhadap umat yang mereka mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian dari yang haram, yang nantinya akan mengakibatkan terhalangnya doa ketika mereka berdoa. Taib, silahkan diganti. Tafadhal Ahmad Sutisna min Subang. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hafidhullah Ta'ala. Faqala inna rajula yutilu safar. Taib. Yutilu safar. Ay fi wujuhi ta'ati min hajjin wa jihadin wa tisabin ma'isyatin. Taib. Di Ana suaranya putus-putus ya? Nah, Ustaz, nama Ustaz. Taib. Taib. Sampai sini dulu ya. Faqala, maka Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya lelaki itu ada yang sesungguhnya lelaki ada yang menempuh perjalanan dengan perjalanan yang panjang, artinya melakukan safar. Yang mana safar itu merupakan bentuk dari ketaatan. Baik safarnya dikarenakan berhaji atau berjihad atau bahkan mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari bekal kehidupan.
Maka safar itu semua merupakan apa? Bentuk ketaatan. Artinya kalau seseorang dalam keadaan safar memungkinkan dia apa untuk dikabulkannya doa, apalagi apa? Asy'atsa mugobbirul laun, sampai apa? Sampai kepalanya berubah, artinya mukanya berubah warnanya saking apa? Saking lelahnya, min tuli safarihi, dari panjangnya perjalanannya. Sudah apa? Dalam keadaan safar, dalam keadaan taat, melelahkan, itu kan luar biasa. Allah nggak menyia-nyiakan apa amalan seorang hamba yang berbuat ketaatan. Innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kebaikan, amalan ketaatan yang diperbuat oleh seseorang. Kemudian yamuddu yadaihi, Yamuddu yadaihi ila sama'i biddu'a Taib. Taib. Di ini ya. Ana baca yamuddu yadaihi. Taib. Ana baca yamuddu yadaihi ila sama. Yang mana apa? Yang mana dia mengangkat kedua tangannya setelah perjalanan panjang, melelahkan, sampai merubah kondisi keadaannya, maka setelah itu apa? Dia menengadahkan, mengangkat tangannya ilas sama. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Tadarru, bertadarru, artinya khusyuk. Wa tadallul, dan merendahkan diri. Bayangkan dalam apa? Keadaan lelah, ketaatan, mengangkat tangannya, berharap kepada Allah, yang mana apa? Ikatan hamba dengan Khalik lah yang paling kuat. Tidak ada ikatan yang paling kuat kecuali ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru wa tadallul baina yadayhi. Nah, maka setelah itu apa? Setelah semua komponen, semua sebab terkabulnya doa itu terkabul, maka apa? Taib, fadal, diganti ya. Yang apa? Yang sinyalnya apa? Bagus. Maulid Adami. Tim start. Wa ma'a dhalika la yastajabu lahu li apa nih? Li'adami tayyibun tayyibi kasbihi. Tayyibi kasbihi haitu anna mat'amahu wa masyarabahu haraman. Taib, haramun ya. Haramun. Taib, wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu, apa yang dia perbuat dari semua sebab-sebab terkabulnya doa, la yustajab lahu, tidak dikabulkan untuk. Kenapa? Li adami thayyibi kasbihi, karena tidak baiknya penghasilannya. Bayangkan. Jadi apa? Dia yang membangun bangunan untuk terkabulnya doa, dia pula yang merobohkan bangunan itu sendiri. Itu kan dahsyat ya, apa kerugian yang luar biasa. Dia yang apa membangun bangunan, dia yang apa meruntuhkan bangunannya. Haitsu anna mat'amahu wa masyrabahu haram. Makanan, minuman yang dia konsumsi itu apa? Dari perkara-perkara haram, yang itu merupakan apa? Penghalang, bahkan penolak dari doa yang dia kabulkan. Apalagi kalau sudah itu apa? Tidak menyadari dari apa yang dia perbuat. Setelah itu apa? Yadhunnuna billahi ghairul haqqi dhannal jahiliyah. Setelah itu apa? Dia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Sebagaimana apa? Prasangkaan orang-orang jahiliyah. Allah tidak mengabulkan doanya, dia beberkan, dan seterusnya. Ini kan apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Sudahlah apa? Lelah membangun apa? Suatu bangunan, dia robohkan, dan juga apa? Ujung-ujungnya apa? Dia menuduh Allah dengan tuduhan yang
sangat jahat ya, sangat apa? Sangat luar biasa tercelanya. Ini kan luar biasa. Kerugian di atas apa? Kerugian. Baik, kemudian falyahdhuru falyahdhar falyahdhar kullu kullu mu'min mu'min an yakuna bihadhihi sifatul sifatil mani'ah min du'a minad du'a. Jadi apa? Falyahdhar, maka berhati-hatilah, berwaspadalah siapa? Setiap mukmin dari sifat-sifat yang bahkan menghalangi dari doanya. Jadi apa di sini kan apa? Ada pelajaran muhasabah, muhasabah ya. Bermuhasabah diri, introspeksi diri. Barangkali apa? Betul doa yang kita panjatkan luar biasa khusyuknya, luar biasa apa sebab-sebabnya. Tapi apa? Masih belum apa terkabulkan. Mungkin apa di sana ada perkara-perkara yang bahkan menjadi apa penghalang dari doa kita. Jadi apa harus diperhatikan sebab-sebab apa terkabulnya doa dan sebab-sebab apa terhalangnya doa. Tip. Alhamdulillah sudah ya penjelasan apa hadis ini. Sekarang kita masuk di ma yustafadu minal hadis. Tip. Silakan. Tafadhal Andi Samiluddin. Ma yustafadu minal hadis. Baik. Awalan, inna sadaqata idza kanat minal harami la yaqbaluha Allahu azza wa jal. Baik. Faidah pertama, sesungguhnya sedekah yang itu merupakan amal kebaikan, bentuk taqarrub kepada Allah, apabila dihasilkan dari perkara yang haram, maka jelas Allah tidak akan menerimanya. Ini sesuai dengan firman Allah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 267. Surat Al-Baqarah ayat 267 di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang beriman, infakkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal yang baik yang kamu hasilkan. Apa mafhum mukhalafahnya? Artinya jangan kalian infakkan hal-hal yang apa? Hal-hal yang haram. Karena sesuatu yang haram walaupun niatnya sedekah, maka apa? Tidak akan Allah terima. Di sini apa poinnya? Poinnya adalah artinya niat baik itu tidak cukup sebagai dasar amalan tersebut diterima oleh Allah. Harus sesuai apa? Dengan tuntunan cara yang benar. Jadi niat yang baik itu tidak apa? Cukup menjadikan amalan tersebut diterima oleh Allah. Harus sesuai dengan ajaran yang benar. Baik. Kemudian yang kedua, Amru bi ikhlasil amali lillahi azza wa jal. Baik. Faidah kedua, perintah untuk senantiasa ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Tidak adanya ria dan juga apa? Tidak adanya sum'ah, tidak ingin dilihat dan juga apa? Tidak ingin didengar dari apa yang dia perbuat. Harus senantiasa apa? Ikhlas. Ikhlas qoblal amal, ikhlas fi asna'il amal, ikhlas ba'dal amal. Ini perkara apa? Luar biasa sulitnya ya. Harus ikhlas sebelum beramal, harus ikhlas ketika beramal, dan harus ikhlas setelah beramal. Betul. Kita mungkin apa? Secara ikhlas sebelumnya, sebelum beramal ikhlas luar biasa. Ketika beramal pun ikhlas luar biasa. Namun setelah beramal, Masya Allah, kita ungkit-ungkit amalan tersebut. Menjadi apa? Menjadi bahan banggaan di hadapan orang lain. Nah, gugur tuh pahala ikhlasnya. Jadi ikhlas qoblal amal, fi asna'il amal, sama ba'dal amal. Sebagaimana apa? Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ya, ayat terakhir 110. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan kepada Allah dengan Allah, falyamal amalan sholiha, maka beramalah dengan amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada,
dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Taib. Kemudian ketiga, hathu alal infaqi minal khalali wan nahyu anil infaqi minal haram. taib. Yang ketiga, motivasi untuk senantiasa berinfak dari kelebihan harta setelah kebutuhan pokok terpenuhi dari perkara yang halal. Ingat ya, infak itu apa? Kelebihan harta dari kebutuhan pokok yang sudah terpenuhi. Wan nahyu anil infak minal haram, dan larangan dari berinfak dari perkara yang haram. Ingat, infak merupakan apa? Amalan yang sangat-sangat diharapkan oleh ahli kubur setelah mereka dikuburkan di kuburan mereka. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10. Surat Al-Munafikun ayat ke-10 menjelaskan apa? Bagaimana impian ahli kubur dalam apa? Meminta amalan infak. Siapa yang hafal ayatnya? Ana Ustaz. Silakan. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي إن Laula akhartani. Laula akhartani. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Taib. Apa artinya? Dan berinfaklah kalian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian menjemput kalian. Maka nanti kalian ketika di dalam kubur itu mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, coba seandainya apa? Diakhirkan terlebih dahulu kematian ini. Waktu sebentar saja, akhirkan. Untuk apa? Fa'asoddaqo, agar aku berinfak, bersodakoh. Dan apa? Agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Jadi ingat ya, infak merupakan apa? Amalan yang sangat-sangat diharapkan oleh ahli kubur dalam kuburan mereka. Kenapa? Karena kemanfaatannya yang luar biasa. Namun jelas setelah terpenuhinya apa? Kebutuhan pokok yang harus dia tanggung. Taib. Kemudian yang keempat, Ibahatul akli minat thayyibat. taib. Bolehnya makanan dari perkara-perkara yang baik. Ini apa? Sesuai dengan ayat di atas yang tadi dibahas ya, Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Taib. Kemudian yang kelima, Innal insana idza akala thayyiban qasidan bihil quwwati ala ta'ati wa ihya'i nafsihi fa innahu yuthabu ala dhalik. taib. Yang kelima apa? Sesungguhnya manusia apabila makan dengan makanan yang baik, kemudian dia niatkan dengan makanan tersebut menambah kekuatan untuk menjalankan ketaatan dan apa? Ihya nafsihi, menghidupkan apa? Jiwanya, fa innahu yuthabu ala dzalik. Makanya apa? Maka makanan tersebut, usaha mendapatkan makanan tersebut menjadi apa? Pahala untuknya. Ini kan luar biasa bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini, umat Nabi Muhammad. Al-wasailaha ahkamul maqasid. Setiap perantara yang diniatkan untuk menjalankan hukum-hukum tertentu, maka perkara tersebut atau perantara tersebut apa? Sesuai dengan hukumnya. Makanya apa? Makanan yang baik, cara mendapatkannya apa? Menjadi pahala juga ketika diniatkan untuk menambah kekuatan untuk menjalankan ketaatan. Yang keenam, Fil hadithi bayanu syurutid du'ai wa mawani'ahu. wa mawani'ihi. Taib. Dalam hadis apa? Dijelaskan syarat-syarat berdoa, syarat-syarat terkabulnya doa. Dari apa? Dari safar, menjalankan ketaatan, mengangkat tangan nanti. Itu apa? Perkara-perkara yang mampu terkabulkannya doa.
dan juga apa mawanihi, dan menjelaskan apa penghalang-penghalang doa. Di antaranya apa? Mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram yang menjadi penghalang atau penolak doa tersebut. Tapi kemudian yang ketujuh diganti, silakan. Fadol Ahtodi Aulia. Ahtodi, Fadol. Asabi inna min asbab istijabati du'ai aklul halali wajtinabil harami. Baik, dan di antara sebab terkabulnya doa mengkonsumsi makanan yang halal dan juga apa menjauhi perkara yang haram atau juga apa perkara yang syubhat. Yang ketujuh, afwan, yang kedelapan. Istihbabir raf'id yadain ila sama'i indal iradatid du'ai. Baik. Yang kedelapan apa? Sunnahnya mengangkat kedua tangan ke atas langit ketika ingin berdoa. Namun ketika kita melihat praktek Rasulullah, tidak setiap doa beliau mengangkat tangan. Ada keadaan-keadaan tertentu beliau mengangkat tangan, dan juga apa ada keadaan-keadaan tertentu apa beliau tidak mengangkat tangan. Contoh di antara keadaan yang beliau mengangkat tangannya apa ketika berkhutbah Jumat, ketika apa berdoa istisqa, sampai benar-benar terangkat kedua tangannya sampai apa terlihat ketiak beliau. Itu apa tempat-tempat yang dianjurkan artinya apa tangan ketika berdoa. Kesembilan, Masru'iyatul ilhahi fid du'ai wa bi dzikri rububiyatihi. Taib, dianjurkannya, disyariatkannya ilhah, artinya merendah, khusyuk dalam berdoa. Ingat ya, di sini ilhah, bukan ilhad. Kalau ilhah itu merendah, khusyuk dalam doa. Kalau ilhad tadi apa namanya? Merubah, menamai Allah dengan nama yang tidak pantas, itu ilhad namanya. Baik, wa bidzikri rububiyatihi, dan juga apa? Menyebutkan rububiyah Allah. Kenapa? Tabarrukan fi asma'illah wa sifatihi wa af'alihi. Sebagai bentuk apa? Meminta tabarruk, keberkahan dari nama Allah, sifat Allah, dan juga apa? Perbuatan Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Baik, yang ke-10 terakhir. Ibahatu aqlil thayyibati fi syar'in min qablina minal umami. Jadi apa bolehnya memakan makanan yang baik, yang apa itu merupakan syariat sebelum kita dari umat. Artinya apa? Syariat terdahulu ada yang dibenarkan oleh Islam, maka boleh dikerjakan. Ada syariat yang apa dihapuskan ketika datangnya Islam. Dan juga apa? Ada syariat yang Islam tidak apa mengomentarinya. Maka sikap kita apa? Tawakuf, tidak apa? Tidak menjalankan, dan juga apa? Tidak meninggalkan atau tidak apa mengomentarinya. Tawakuf, berdiam diri. Taib. Alhamdulillah itu apa? 10 faidah dari hadis ke-10. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita apa sudah menjelaskan hadis ke-10 secara ringkas, dan juga apa insya Allah semoga apa bermanfaat. Baqiyal amal, tinggal apa? Tinggal diamalkan terkait apa masalah doa dan sebab-sebab terkabulnya doa. Barakallahu fikum. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Baik, silahkan ya. Nah Ustaz, ini kan terkait al-hathu 'alal infaq Ustaz, terkait dengan perintah berinfak Ustaz. Baik. Ada yang berinfak itu mengiming-imingkan dunia, itu bagaimana Ustaz? Maksudnya nanti Bapak infak 20 juta, insya-Allah dapat 40 juta katanya. Taib. Secara hukum syariat kita memandang bagaimana Ustaz? Taib, apa namanya? Ini tidak hanya apa infak ya, artinya apa memotivasi amalan akhirat yang itu merupakan bentuk taqarrub kepada Allah dengan balasan dunia. Itu dijelaskan oleh para ulama, diantaranya apa oleh Syekh Jasir ya dari Kuwait, mengatakan apa tidak pantas seorang itu apa memotivasi atau termotivasi
ketika beramal dengan apa? Balasan dunia, karena bisa mencacati keikhlasannya dan juga apa? Bisa merubah dominan niatnya, bukan karena ridho Allah, tapi apa? Memang karena dunia. Jadi apa? Beliau hafizahullah taala masih hidup ya, ulama Kuwait itu apa? Menyebutkan tidak pantas amalan apapun itu, baik itu apa? Infak, sholat yang dimotivasi atau termotivasi mengerjakannya dengan sebab iming-iming atau pahala dunia, maka tidak pantas, bisa apa? Mencacati yang tadi. Betul, memang apa? Ada di antara apa? Di antara amalan yang disebutkan pahalanya di dunia, tapi itu bukan tujuan. Dan itu pun apa? Bukan juga tolak ukur ketika apa? Menjalankannya. Itu seperti apa? Bonus aja. Jadi apa? Kita sebagai apa? Muslim dan muslimah itu apa? Harus senantiasa apa? Menjaga hati, karena perkaranya perkara yang luar biasa ya. Karena ingat sebuah ayat apa? Dalam surat Al-Furqan itu ketika apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaan mansura. Ketika seluruh amalan kami nampakkan sebagaimana dulu kalian telah apa? Berbuat, maka apa? Perbuatan yang dahsyat itu apa? Menjadi habaan mansura. Kapas yang apa? Berterbangan tanpa apa? Tanpa makna, sia-sia. Sia-sia. Jadi apa? Perkara hati, perkara apa? Termotivasi, makanya di apa? Dilihat motif atau apa? Tujuan kita beramal itu kenapa? Jelas apa? Harus apa? Tujuannya mencapai ridho Allah. Adapun yang lainnya itu apa? Hanya tambahan dan juga apa? Jangan dilirik ya. Karena apa? Ingat Allah tidak akan apa? Pernah menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Taib, barakallahu fikum. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan. Terakhir ya. Ilhah sama ilhad apa Ustadz? Beda Ustadz. Apa Ustadz? Anak kurang. Taib. Yang ke-9, ilhah itu apa? Dianjurkannya ilhah. Kalau pakai ha itu apa? Keadaan seseorang khusyuk dalam berdoa, khusyuk, tadarru, benar-benar apa? Dihayati apa doanya. Ini poin penting ya. Jadi apa? Kita tidak apa? Apalagi berdoa, tidak apa? Tidak hanya menghafal, harus sekarang apa? Memaknai setiap huruf yang kita apa? Gunakan doa tersebut. Robbana atina fid dunya hasanah, itu kan harus dimaknai, diilhahkan, ditadaburi, kita apa? Dihusyukkan, itu ilhah namanya. Tapi kalau ilhad, nah tadi wadarul ladzina yulhiduna, ilhad itu apa? Dengan da ya, dengan da itu apa? Merubah. Ilhad dengan da itu apa? Merubah nama-nama Allah dengan nama-nama yang tidak pantas, atau mengganti nama-nama Allah atau sifat-sifat dengan apa? Nama-nama sifat-sifat yang tidak pantas. Itu merubah intinya. Itu ilhad namanya. Jadi ada ilhah, ada ilhad. Taib, barakallahu fik, anak kira cukup ya. Dan apa? Terakhir seperti biasa untuk latihan apa? Soal per 2 pekannya, di mana apa? Ada request ya dari teman-teman itu apa? Diperpanjang waktunya karena apa? Kesibukan di antara antum semua. Ada yang apa? Iktisab ma'isyah, mencari apa? Mencari kehidupan, artinya apa? Yang biasanya hari Rabu ya. Hari Rabu itu apa? Diperpanjang sampai hari Jumat. Jumat siang itu apa? Sudah dikerjakan apa? Soal latihannya sebagai bentuk apa? Pemahaman dari apa yang kita pelajari. Jelas itu apa? Bukan standar dari apa? Dari kualitas kita. Sesungguhnya apa? Kualitas dari apa yang kita pelajari jelas itu apa? Amal dan juga apa? Sebagaimana apa? Para ulama selama atau apa? Ketika mereka belajar itu dilihat apakah diri ini apa? Semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh. Kalau artinya apa? Semakin dekat artinya keberkahan yang itu merupakan inti dari thalabul ilmi, dia sudah apa? Dapatkan. Tapi kalau dia makin jauh atau tidak merasa apa-apa, nah, ini apa? Harus adanya muhasabah dari sekarang, diintrospeksi diri. Jangan sampai apa? Bertahun-tahun kita belajar dekat dengan orang soleh, tapi apa? Kita tidak mendapatkan kemanfaatan dari itu semua. Semoga apa? Semua yang hadir bisa apa? Mengambil manfaat dan jadi apa? Bukti
amalan soleh kelak di hari kiamat. Dari anak cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik.